Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang-siang. Selamat pagi, siang-siang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semua bola yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Gue doakan semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Gue barusan banget, semenit yang lalu baru aja ngebaca di VOA Indonesia sebuah berita yang headline-nya adalah sama mematikannya dengan merokok, kesepian menjadi epidemi terbaru di Amerika Serikat gitu. Terus ahli bedah umum juga bilang, namanya di Amerika Serikat, lo cari aja sendiri nanti beritanya. Kesepian yang meluas di Amerika berisiko sama mematikannya dengan merokok hingga 15 batang rokok per hari. Penelitian di AS menunjukkan bahwa jumlah orang yang tinggal sendiri meningkat 2 kali lipat dalam 60 tahun terakhir. Terus dibilang juga bahwa kesepian tingkatkan risiko kematian dini hampir 30%. Terus what else? Nah, lalu si dokter ini tuh bilang Dokter Murthy ini bilang, namanya nyebutnya Murthy ya, MURTHE nyebutnya Murthy ya. Pokoknya dia bilang lah, dia menyarankan bahwasannya untuk orang-orang ini yang mungkin sering sekali merasa kesepian, hidup sendirian gitu ya, untuk bergabung dengan grup komunitas dan meletakkan ponsel saat sedang mengobrol dengan teman-teman gitu. Lalu gue kepikiran gitu kayak sesuatu yang sering banget gue lihat di dalam culture orang-orang di luar negeri sana, di Amerika sih terutama kayaknya. Bahkan di scene Avengers juga ada momen seorang superhero ini, si Kapten Amerika ini yang sebenarnya udah dikenal di mana-mana, dia masih mau datang ke sebuah komunitas. Lo pernah gak sih ngeliat kalau lo di film-film tuh ada momen kayak sebuah forum gitu, terus duduknya melingkar sekitar ada 10 orang. Lalu di setiap forum tuh ternyata punya tema yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada forum yang ditinggalkan kekasih, patah hati. Ada forum yang ngomongin kanker, ada forum yang ngomongin apalah, mostly sih biasanya penyakit atau apapun gitu, biasanya topiknya macam-macam. Nah, di Amerika ini sering banget ada forum-forum yang kayak kita bisa datang ke komunitas itu, terus kita ngobrol di sana sama orang-orang asing ini yang mereka nggak kenal sama sekali. Jadi masing-masing dari orang di dalam forum itu bercerita satu persatu. Jadi bergilir gitu cerita satu persatu. Nah, kebanyakan sih memang mereka menceritakan tentang kesedihannya gitu, atau mungkin menceritakan tentang kebahagiaannya juga nggak apa-apa. Beberapa tuh kayak pecandu-pecandu narkoba gitu ya, yang udah stop. Ya mungkin mereka bercerita progresnya seperti apa, bercerita tentang personal life mereka, bagaimana setelah mereka tidak menjadi pecandu narkoba lagi segala macam. Here's the thing yang akhirnya gue tiba-tiba keinget gitu dari setelah gue baca berita ini gitu. Betapa kesepian ini adalah sebuah problem yang menyebalkan, tapi juga seringkali disepelekan. Gue masih merasa ya, kita tuh adalah negara yang mana orang-orangnya cukup sangat tidak berani untuk berbicara sama orang asing. Kita sering banget tuh namanya kayak ada momen ketika lo berbicara sama orang asing, lo tuh pasti takut kayak, ih orang ini kayak penjahat deh, kayak orang ini kriminal dan segala macam. Kita tuh terjebak sama stigma di mana orang yang mungkin kadang-kadang kalau udah ada orang asing ngajak kita ngobrol di public space gitu, atau mungkin di angkutan umum, kita udah netting duluan sering kali gitu. Yang mana itu nggak terjadi di Amerika gitu. Kayak di Amerika tuh bisa yang kayak kayaknya ya, ini asumsi gue based on film-film aja ya, buat lo yang mungkin udah pernah tinggal di Amerika dan ternyata itu
not true ya, I don't know gitu. Iya, walaupun gue percaya kayaknya komunitas-komunitas untuk ngomong sama orang asing itu masih ada ya. Makanya kalau di sana kan kayak kita tuh cukup terbuka sama orang asing gitu, kayak lo bisa duduk di taman sebelahan sama orang terus lo ngajak pergi ngobrol. Yang mana gue dari dulu adalah orang yang sering banget ngajakin orang ngobrol. Gue bisa ngobrol sama siapapun, jujur, di level apapun gitu, dan gue seneng banget entah kenapa ngobrol sama orang sekitar. Lalu kemudian ngomongin kesepian gitu, yang mana mungkin terjadi buat lo pada yang mungkin lo adalah perantauan gitu ya, mungkin lo anak kuliah yang jauh dari rumah dan lo ngerantau, atau mungkin lo tinggal di Jakarta, lo adalah seorang pekerja merantau sendirian, dan sering sekali lo merasa kesepian. Mungkin lo punya problem yang mana nggak bisa lo ceritakan ke teman-teman lo gitu, dan lo ngerasa kayaknya mungkin juga lo punya problem yang lo udah capek untuk cerita ke temen lo karena emang problem ini nggak selesai-selesai, dan itu selalu datang aja, pace-nya kayak fasenya selalu datang aja. Kayak gue misalnya, gue sampai saat ini masih sering merasa sedih sendirian. Gue sampai saat ini masih sering ngerasa kayak gue benci banget sebenarnya sama apa aja yang sudah terjadi di hidup gue. Gue benci ketika bokap nyokap gue sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Gue benci kenapa gue yang harus ngalamin gue kehilangan kedua orang tua gue di dalam 1 bulan yang sama, tanpa terencana gitu. Yang gue ekspektasi dua-duanya sehat walafiat, sembuh gitu dari COVID. Taunya bokap gue meninggal, terus 6 hari kemudian gue pikir gue akan hidup bersama nyokap gue dan kedua saudara gue gitu ya. Gue berpikir gue akan menikah dan punya anak, dan nyokap gue masih bisa ngelihat gitu karena cuma dia the only one orang tua gue yang tersisa karena bokap gue meninggal. Ternyata 6 hari setelah bokap gue meninggal, nyokap gue juga meninggal. Dan gue sampai sekarang masih bukan menyesali, tapi kayak marah. Gue masih marah sama hal itu. Lo bayangin gak kalau lo cerita hal yang sama gitu tentang betapa payah dan menyusahkannya hidup lo ke orang yang sama gitu. Gue yakin teman lo juga capek. Gue yakin teman lo juga udah gak tahu mau ngomong apa lagi. Even itu sahabat lo, there's nothing they can do selain menghibur lo. Yang mana sebenarnya lo gak pengen dihibur, lo gak pengen diajak main sama sekali. Lo cuma pengen didengarkan. Lo cuma pengen lo cerita tentang apa yang lo rasain sekarang. Dan mereka gak harus ngasih solusi apapun. Mereka cukup mendengarkan aja. Itu yang selalu terjadi dan kita rasakan. Tapi kan memang kalau lo bilang ya gimana ya, teman kita gak ada yang bisa ngerti. Menurut gue teman lo ngerti banget. Tapi kadang kayak bukannya mereka gak peduli, mereka peduli banget. Tapi kadang emang, lo tau gak, gue tuh sampai capek untuk menceritakan hal yang sama ke orang yang sama. Karena gue merasa gue menjadi beban buat orang lain. Menceritakan yang sama ke orang yang sama tuh kayak gue selalu berasumsi dan mengira kayak gue malah ngebikin dia kepikiran gitu ya. Gue bahkan pernah ada di momen kayak temen gue ngomong, ya gimana Wan, ya lo gak bisa sedih mulu gitu. Teman gue ngomong kayak gitu, gue dalam hati, emang siapa yang mau sedih sih gitu. Kalau gue bisa milih kehidupan untuk bokap nyokap gue masih ada, gue milih bokap nyokap gue masih ada. That statement membuat gue akhirnya kayak oke, kayaknya emang nggak selamanya gitu untuk gue bisa selalu cerita hal-hal yang menyedihkan kepada teman gue gitu. Karena akhirnya gue merasa gitu, kayaknya emang it would be better kalau ya sedihku ku simpan sendiri. Dan gue sebenarnya saat ini sedang berjuang untuk
berdamai dan merasa baik-baik saja gitu, ikhlas. Tapi kayak gue jadi merasa kayak kayaknya gue lebih baik untuk hidup sendirian ya gitu. Back to the topic gitu ya, ke judulnya lagi. Nah tapi kadang-kadang you know it, that phase tuh is always come gitu. Fase itu selalu datang aja tiba-tiba ke hidup lo di momen yang gak menentu gitu. Back again, akhirnya ini membuat gue sering sekali datang ke bar sendirian. Nebula salah satu favoritnya di Blok M. Gue sering banget datang ke sana ketika gue lagi capek pekerjaan gitu, terus gue lagi pengen minum dan bersantai gitu. Gue sering banget datang ke sana dan ngobrol sama bartendernya. Shout out to Sule. Lo harus ke sana ke Nebula Blok M, ada Sule namanya. Lo cari yang namanya Sule head barnya. Kalau ditanya lo tau nama gue dari mana, bilang gue tahu nama lo dari Ridwan, gue dengerin podcastnya. Jadi gue sering banget datang ke Nebula gitu segala macamnya. Dan lately gue mencoba untuk kenal sama orang baru. I'm trying to get close with many women. Gue main Bumble, gue main dating apps, gue mencoba untuk dekat sama perempuan, untuk mencari tahu apakah mungkin pasangan adalah jawabannya. Apa mungkin pasangan yang ketika bisa dia menjadi rumah untuk pulang, bisa menjadi jawaban buat gue. Yang ternyata gak selamanya itu jadi jawaban juga ya. Lo kalau dengerin podcast ini dan berharap gue ngasih solusi, well gue akan bilang there's no solution. Lo bisa stop podcast ini kalau lo mencari solusi, karena gue akan bilang there's no solution ketika lo punya problem di dalam diri lo. Cuma the painkiller mungkin itu ada, bukan sabu, bukan narkoba, bukan ganja. The painkiller tuh kayaknya ada. Gue mungkin salah satu shortcutnya adalah alkohol, yang gue bisa bilang itu gak baik banget. But somehow ternyata bercerita sama orang asing. But somehow ternyata bercerita sama orang asing tuh adalah salah satu hal yang bisa ngebuat lo at least feeling better. Karena menurut gue pendengar terbaik tuh adalah orang asing. Entah kenapa. Why? Kenapa orang asing? Karena they don't know about you. They totally don't know about you. Lo mungkin menutupi segala cerita masalah lo, hal-hal yang menyebalkan di hidup lo. Atau mungkin lo bahkan bisa dengan terbuka untuk menceritakan segala masalah lo yang lo hadepin seutuh-utuhnya sama orang asing ini, karena mereka juga gak peduli sama lo. They just gonna come di momen itu, habis itu mereka hilang, dan mereka gak akan membawa lo sebagai beban di hidup mereka, dan lo gak akan merasa mereka akan berpikir lo adalah beban buat mereka gitu. Karena mereka akan datang di momen itu aja, mereka mendengarkan cerita lo, that's it. Udah, you live your life after that. Lo menjalani hidup lo tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa gak enak. Udah. Lately things that what I felt adalah gue sebenarnya bingung. Yang gue mau tuh apa sih sebenarnya? Pada akhirnya ya, ujung permasalahannya ketika lo punya problematika gitu yang sampai akhirnya lo ngebuat lo ngerasa kesepian, ngebuat lo ngerasa sendiri. Problematikanya adalah sama persis seperti lagunya Petra Sihombing yang apa judulnya apa by Petra Sihombing. Apa yang kau cari nanti juga semua akan kau dapati. Kayak lo gak akan pernah tahu ini hidup tuh sebenarnya Tuhan tuh mau bawa cerita hidup gue tuh kemana sih sebenarnya. But things yang akhirnya gue coba untuk serap
serat-seratnya adalah gue ikhlas dan legowo kemana Tuhan ngebawa gue. Mau gue lagi susah, mau gue lagi happy, gue ikhlas, tulus. Dan gue percaya kalau Tuhan gak mungkin gak ngasih alasan atas apa yang terjadi di hidup gue. Apapun yang terjadi, seperti apapun bentuk emosinya, baik dan buruknya, gue udah di titik yang ya udahlah, I'm trying to be a good person, tapi gue juga gak mampu. I'm being a bad person, tapi gue juga, siapa sih yang mau jadi bad person? By the end kayak I just live my life, kemanapun arahnya berjalan. Well, gue gak tau mau ngomong apa lagi. 16 menit. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode podcast sebelum tidur kali ini. Jangan lupa dengarkan di Noise, Spotify, anything. Gue Ridwan Handoko pamit, spread love not hate. Bye bye.